Apaan itu apaan? Cakcin Mang Abdul. Rasanya Mau meninggal. Lumayan, badan jadi terasa lebih kecil. halo teman-teman Moce Puce alias Menteri Kece punya cerita. Jadi kali ini gua mau cerita ke lu semua kalau ternyata kemarin dalam waktu 1 bulan gua mencoba untuk diet, dan di luar dugaan gua bisa nurunin 10 kg dalam waktu 1 bulan kurang lebih ya. Ya, jadi waktu itu ceritanya berat gue itu 82,5 kg karena mungkin pola makan gue yang buruk, yang kadang gue juga suka makan seenaknya apa aja gue makan ya kan, namanya lapar. Terus kadang juga ada partner menggendut bersama melebar berdua ya kan, istri gue sendiri yang kadang kalau kita mau makan, yang makannya nih yuk, hayu, yang makannya lagi yuk, oke. Yang kayaknya enak nih jam segini beli martabak malam-malam, itu pasti gue langsung jalan, gue dan istri gue. Akhirnya dalam waktu 3 tahun, waktu itu awal nikah berat gue 72-73 ya, dan dalam waktu ya kurang lebih 3 tahun berat gue naik banget jadi 82 kilo. Itu gue akhirnya bertekad buat diet, dan gue mencoba metode diet gue sendiri, campuran sih, gaya diet gue tuh campuran. Dan kalau kalian mau tahu tips apa aja yang mau gue sebutin di sini, kita cuma punya 5 tips yang mau gue sampein, yang mau gue kasih ke lu yang emang niat banget mau nurunin berat badan 10 kg dalam waktu 1 bulan. Timbangan kedua kali hari ini. Apa? Terus 0,5. Oke, jadi tips yang pertama itu gua melakukan workout selama 30 menit per hari di seminggu pertama. Workout 30 menit itu gua ambil dari YouTube punya Amy Wong. Dia itu punya gaya workout yang gila, enak banget buat lo ikutin ya. Hasilnya itu keringat bakal mengalir deras, segede-gede jagung nih. Semua keluar sampai ke mata-mata, badan semua. Gila. Semua udah keluar sampai ketek-ketek. Lu kalau pas lagi pulang kerja atau apa wangi ya udah kecium deh tuh sama lu. Ya tapi itu enak banget asli. Workout 30 menit selama seminggu pertama ya. Habis itu gue tambah intensitasnya, ditambah yang 10 menit khusus belly fat punya nanti gue kasih linknya di bawah biar kalian tinggal klik aja, enak jadinya. Dan itu setiap hari selama 30 bulan. Jangan lupa diselingi waktu istirahat, karena biar gimana pun tubuh butuh istirahat. Jadi nggak bisa lu terus-terusan olahraga setiap hari, itu nggak bisa. Karena gue nggak tahu waktu itu gue nyoba selama 10 hari itu nggak berhenti ya, dan gila badan lemes abis di hari ke 10 atau ke 11 gitu, gue ada catatannya. Dan itu akhirnya gue putusin buat berhenti 1 hari atau libur 1 hari dari kegiatan gue yang menggila itu, workout menggila gue. Itu tips pertama gue, workout 30 menit 1 hari. Mau gimana pun kondisinya, lu mau selesai pulang kerja tengah malam. Gue pernah yang paling malam itu jam 10, jam 11 malam gue pernah juga pulang kerja, sebelum tidur gue lakuin workout itu. Dan yang paling pagi ya bangun tidur lah, atau pas libur itu pasti gue ngerjainnya pagi, siang, atau sore, sesuka hati lah pokoknya. Yang penting setiap hari minimal sekali workout.
Dan selain workout juga, karena workout juga kadang ngebosenin ya, setiap hari itu aja gerakannya. Gue nggak pakai gerakan yang lain, jadi gue cuma pakai 2 workout 30 menitnya Amy Wong sama yang khusus belly fatnya itu yang perutnya doang, jadi 40 menit. Kadang gue selingin buat jogging juga, jogging yang 5 kilo tuh kira-kira ngabisin waktu sama lah 30 menit sampai 38, karena gue lari juga nggak cepet-cepet amat. Jogging kita nggak perlu cepet-cepet lah, jogging santai aja, yang penting keringetan, tapi jangan berhenti. Kalau berhenti kayaknya hasilnya beda. Oke, jadi workout intinya olahraga yang lumayan keras ya, yang keringetan lah. Jangan sampai kalian olahraga tuh cuma yang gini-gini atau ala kadarnya gitu, karena hasilnya kalori yang kebakar itu kayaknya nggak maksimal gitu ya. Jadi itu tips pertama gue. Dan tips kedua gue setelah olahraga adalah pola makan yang sangat-sangat dijaga. Berat banget. Awalnya berat karena gue harus mulai ngurangin karbo, yaitu nasi dan makanan-makanan lain kayak mie. Mie tuh berat loh ninggalin mie, apalagi merebus pakai telur. Dikasih sawi sama cabai rawit itu luar biasa ya. Bumbunya itu loh yang bikin greget, apalagi Indomie soto. Gue jadi promo. Nah, kalau pola makan gue pakai metode gue sendiri. Jadi gue nggak tahu nih ada yang udah nyoba atau belum, tapi ini gue lakuin sendiri ya. Jadi pagi itu gue makan buah itu pasti kayak mangga, karena mangga yang paling manis, enak dan murah. Murah ya, 10 ribuan sekilo, sekarang 15 ribu 2 kilo kan, lumayan bisa buat berapa hari. Itu gue sehari khusus pagi itu gue makan 2-3 buah, potong aja taruh di piring, makan. Kan dapat buahnya, dapat seratnya, dapat manisnya juga. Gue masih belum bisa ninggalin manis, tapi gue nggak mau minum yang gula-gula gitu karena lidah gue bete anjir kalau kita makan tuh cuma yang daging-dagingan atau rasa-rasa yang kurang-kurang sedap gitu, juga kayak lidah juga kasihan ya, perut sih yang kasih. Nah itu kalau pagi. Habis itu lu pasti kenyang, dan kalau awal-awal pasti emang agak suka gampang lapar. Terus mulailah siang atau sore masak sendiri, dan ada ntar beberapa contoh makanan yang gue masak ya. Tapi seringnya gue masak tuh telur, pasti tuh telur sama daging-dagingan kayak ayam gitu, itu pasti gue masak, atau gue cuma oseng atau gue rebus, atau ya gue kasih santan lah, yang pokoknya yang sekiranya 2 itu aja lah, sama diselingin sayur, lu mau kol, mau sawi putih atau apa terserah, atau lu makan apa aja, yang penting jangan pakai nasi dan jangan terlalu berminyak lah ya. Gue tadi terakhir yang berminyak kayaknya ngaruh banget nih, nambah berat gue. Udah itu aja. Jadi pola makan harus banget dijaga, dan kalau masih belum terlalu kuat ya sore menjelang maghrib lu bisa makan ngemil, tapi kalau bisa telur aja ya, maksudnya yang protein, atau yang gak usah yang manis-manis gitu deh, gak usah yang full karbo gitu, tapi stop sampai jam 6. Dan ketika malam lu mulai kelaparan, ingat, tahan. Lu kalau mau turun berat badannya agak cepet, itu lu harus berusaha buat nahan banget, nahan tuh harus. Karena nanti seminggu kemudian pola lu akan kebentuk dan lu mulai kebiasa, bukan nahan lapar ya, tapi lu bakal nggak lapar setelah makan. Apalagi ya itu lu bisa cuma makan sehari pagi buah, siang atau sore makan masakan lu atau lu beli, itu bisa, dan sampai malam lu nggak akan lapar. Tips kedua gue. Sekarang kita ke tips ketiga. Jadi kita ke tips ketiga ya. Tips ketiga itu cheating day. Cheating day itu perlu banget buat cheating day. Jadi karena gue suka banget sama mie ayam dan bakso, cheating day itu gue lakuin bisa di hari ke-6 atau ke-7. Itu awal-awal gue lakuin itu. Jadi gue langsung ke tempat mie ayam, gue makan tuh mie ayam sepuasnya, mau bakso-baksonya yang gede kan. Akhirnya gue sausin, gue kecapin, gue
sambelin apa segala macem, udah gue makan lah pokoknya, gue nyenengin perut. Tapi minumnya jangan es teh manis, kalau gue tetap minumnya air putih. Gue udah lama banget gue nggak minum es teh manis. Paling mentok gue beli air kelapa jadi masih ada seger-segernya lah buat di lidah lo ya. Lu bisa manjain lidah lo lah gitu. Oke, cheating day jangan lupa. Habis cheating day itu dibarengin sama lu libur olahraga ya. Jadi besoknya kita bisa kuat lagi buat melakukan hal yang membosankan tapi menghasilkan. Oke. Tips keempat kita kali ini adalah kalau misalnya berat lu stuck, gue pernah stuck di 78 kalau nggak salah, 78 terus gitu kan. Gue mau ngejar ke 77 tuh susah, 77 kilo. Karena gue mikir, ini apa yang harus gue lakuin ya, makan udah sama, bahkan kadang gue kurangin porsinya, gue saking gilanya kemarin itu. Olahraga tetap ya 30 tambah 10 menit itu tetap gue lakuin, tapi gue pikir lagi apa yang kurangnya. Kayak gue harus defisit lagi nih, harus ngurangin lagi. Harus nambah lagi yang dibakar. Jadi akhirnya gue putusin buat gue lari 5 kilo itu. Gue lari 5 kilo yang 30 menitan. Selesai lari gue langsung workout untuk yang 30 plus 10 menit, dan itu gila bos hasilnya. Gue bisa turun langsung, timbangan gue sekiloan ya turun, dan besoknya mulai turun lagi pelan-pelan gitu. Jadi kalau stuck ya lu tambahin aja. Selain itu gue juga pernah stuck terus akhirnya gue menggila, karena kalau kita udah mulai defisit karbo itu tenaga ada terus, kita jarang ngantuk tuh jarang banget. Jadi kayaknya lu pengennya bawaannya ngapain gitu, yang lu pengen keringetan atau apa, lu tuh jadi kayak nggak bisa diem. Itu tuh udah banyak terbukti kalau orang-orang yang mulai ngurangin karbo tuh pasti kayak gitu. Jadi akhirnya gue pertama kalinya dalam sejarah hidup gue ya, gue jogging biasanya 5 kilo mentok, gue bisa dapet 7,4 pertama kali tuh gue kaget. Gue lari enak aja, lari gue dengerin musik, gue nggak pakai waktu, tapi gue hitung buat jarak tuh gue pakai aplikasi. Ada, ntar gue kasih tau aplikasinya, enak banget tuh lu pakai. Dan itu gila. Tau kok gue pegel, gue ngos-ngosan, begitu gue stop, gue berhenti, gue udah lari 1 jam bos. Biasanya cuma 30 menit dapet 7,4 kilo, edan. Itu edan banget. Dan yang terparah gue pernah sampai 8,4 juga. 8,4 kilo tuh gue muter ngelilingin bandara ya. Agak gila gue emang. Tapi ya turunnya parah, 1,5 kilo gue dapet, anjir. Oke, sekarang next step. Tips kelima, dan ini tips terakhir gue yang pasti bakal berhasil banget kalau lo lakuin tips kelima gue. Tips kelima nih ya, apa coba? Niat. Lo harus niatin, lo harus kuatin, lo harus pertahanin tuh apa yang jadi target tujuan lo. Lo mau turun berat badan, gue pertama gak nargetin sih 10 kilo, cuma gue kaget aja hasilnya ternyata jadi 10 kilo dari apa yang gue lakuin itu ya. Gila, 10 kilo dalam waktu kurang lebih 1 bulan, itu luar biasa. Jadi lu harus pertahanin, niat. Kalau lu udah mulai bosan sama kegiatan lu harus ingat tujuan lu ngelakuin ini tuh apa. Itu harus lu niatin, bismillah ya. Kalau lagi ketemu malesnya ya lu tetap harus kerjain, mau gimana pun juga harus kerjain, karena ingat lu punya waktu istirahat di hari ke-6 atau hari ke-7, atau ya waktu istirahat tuh lu pakai lah. Lu mau cheating day, lu mau istirahat apa, lu pakai apa, bebas terserah lu mau ngapa-ngapain. Tapi lu nggak mungkin bisa rebahan ya, soalnya lu pasti bakal bingung mau rebahan juga ngapain, karena energi lu tuh ada terus gitu. Niat itu penting banget. Nah kalau, dan selain itu lu kalau ngeliat timbangan makin ke kiri nih, kalau timbangan analog lu pasti senang banget. Timbangan gue digital, jadi gue setiap liat angka koma di belakang turun aja gue seneng ya kan. Dari misalnya 77,5, besoknya gue turun 77,1 misalnya. Wah gila, itu enak banget. Dan itu nimbang setiap hari itu perlu juga. Jadi itu tips kelima gue, dan
semoga kalian bisa, semoga kalian berhasil. Dan ingat, kalau udah turun dipertahanin kayak gue mencoba untuk pertahanin. Emang agak berat sih, kayak pas gue bikin video ini berat gue dari 71,6 ya, udah nggak 72. Itu gue nggak ngelakuin workout 2 hari, dan gue setiap sore makan karena gue agak gila sama bakso juga. Gue makan 3 hari berturut-turut makan bakso ya, karena kemarin gue balas dendam, naik lagi coy. Jadi emang harus tetap pola makan kalau lo mau pertahanin berat badan tuh. Lo harus jaga banget pola makan, jaga banget sama ya olahraganya, semuanya lah. Dan mudah-mudahan kita nggak balik ke berat badan yang awal ya, karena emang banyak nggak enaknya gitu kalau berat badan agak berlebih. Itu gue rasain sendiri sih, dan emang nggak baik juga. Jadi semangat ya buat teman-teman yang lagi mau coba diet dan bingung cari cara diet apa. Semoga postingan gue ini ngebantu, cara gue ini bisa ditiru. Tapi kalau misalnya ada wah diet tuh bahaya, diet tuh ini, ya mohon maaf, gue bukan ahlinya juga, tapi ini gue cuma sharing apa yang gue lakuin, apa yang udah gue coba, dan alhamdulillah efek sampingnya itu belum ada ya, kecuali rasa bosen dan rasa kadang tengah malam memang suka lapar. Apalagi gue kalau masuk malam tuh gue bawaannya ngeliatin Instagram, ya Allah postingan makanan enak-enak banget gitu kan. Ya itu aja sih efek sampingnya. Tapi kalau untuk ke badan, alhamdulillah enak, seger, enteng. Lu mau lari-lari juga enteng. Dah, terima kasih dan semoga sukses buat kalian semua, dan kita sama-sama berdoa semoga target kita bisa tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe Montir Kece punya cerita.